Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Maslahah dan rekan kelompok saya Aditya Dwi Rahmadita. akan menjelaskan sedikit tentang mini project kami. Yang mana yang pertama kami akan membuat skema dulu yang bernama toko online di Tamanda. Selanjutnya kami membuat tabel pelanggan. Kodenya di sini. Kode ini membuat tabel pelanggan dalam skema toko online di Tamanda di basis data Isbrik Data. Tabel ini memiliki kolom untuk ID pelanggan, nama email, kota, dan tanggal daftar. Outputnya di sini adalah pembuatan tabel baru bernama pelanggan di dalam skema toko online di Tamanda di basis data Isbrik Data. Tabel ini akan memiliki struktur kolom seperti yang didefinisikan dalam perintah create table. Untuk step selanjutnya adalah create tabel pesanan. Di sini sudah kami run. Di sini kode ini menciptakan tabel bernama pesanan dan tabel ini terdiri dari 4 kolom: ID pesanan, ID pelanggan, tanggal pesanan, dan total harga. Perintah create table if not exist di sini memastikan pembuatan tabel hanya terjadi jika tabel belum ada sebelumnya dengan nama yang sama. Output dari kode SQL ini adalah pembuatan tabel baru bernama pesanan dalam skema toko online di Tamanda di basis data Isbrik Data. Jika tabel tersebut belum ada sebelumnya, tabel ini akan memiliki struktur kolom yang telah didefinisikan dalam perintah create tabel. Untuk step selanjutnya adalah menyisipkan data pelanggan. Kode ini adalah perintah SQL untuk memasukkan data ke dalam tabel pelanggan di skema toko online di Tamanda dalam basis data Isbrik Data. Data yang dimasukkan meliputi ID pelanggan, nama, email, kota, dan tanggal daftar. Untuk step selanjutnya, di sini sudah kami run semua. Yang step selanjutnya adalah menyisipkan data pesanan. Pada step ini, kode ini memasukkan data ke dalam tabel pesanan. Dalam basis data Isbrik Data, setiap baris data yang dimasukkan memiliki nilai untuk ID pesanan, ID pelanggan, tanggal pesanan, dan total harga. Data tersebut mencakup nomor pesanan, ID pelanggan yang melakukan pesanan, tanggal pesanan, dan total harga pesanan. Tanggal pesanan disajikan dalam format tanggal yang sudah dikonversi menggunakan fungsi cache. Outputnya di sini adalah 10 baris data baru yang ditambahkan ke tabel pesanan di skema toko online di Tamanda. Baris berisi informasi mengenai ID pesanan, ID pelanggan, tanggal pesanan, dan total harga pesanan. Output merupakan perintah SQL untuk mengambil semua data dari tabel pelanggan di skema toko online di Tamanda. Ini akan menghasilkan kumpulan baris yang berisi informasi tentang pelanggan, termasuk ID pelanggan, nama, email, kota, tempat tinggal, dan tanggal daftar. Output dari perintah SQL select from ini adalah hasil berupa tabel yang berisi semua data yang ada di tabel pelanggan. Untuk step ke-8 yaitu menyisipkan, yaitu memilih semua data dari pesanan. Perintah ini menjalankan query SQL untuk mengambil semua data dari tabel pesanan di skema toko online di Tamanda dalam basis data Isbrik Data. Hasilnya adalah kumpulan barisan yang mencakup informasi tentang setiap pesanan, termasuk nomor pesanan, ID pelanggan yang melakukan pesanan, tanggal pesanan, dan harga pesanan. Untuk step selanjutnya, step ke-9 yaitu memilih kolom tertentu dari pelanggan. Kode ini adalah merupakan perintah SQL yang mengambil data spesifik dari tabel pelanggan di skema toko online di Tamanda dalam basis data Isbrik Data. Lebih tepatnya, ini hanya memilih kolom nama dan email dari setiap baris data. Hasilnya adalah kumpulan baris yang berisi nama dan alamat email dari setiap pelanggan yang terdaftar. Untuk step yang selanjutnya, yang ke-10 yaitu menyaring data pelanggan berdasarkan kota. Kode tersebut
merupakan perintah SQL yang mengambil semua data dari tabel pelanggan di skema toko online dalam basis data Isbrik Data di mana kota pelanggan adalah Batam. Ini akan menghasilkan baris-baris yang berisi informasi lengkap tentang pelanggan yang tinggal di kota Batam, termasuk ID pelanggan, nama, email, kota, dan tanggal pendaftaran. Untuk step yang ke-11, yaitu menyaring data pesanan berdasarkan tanggal. Kode ini adalah perintah yang mengambil semua data dari tabel pelanggan, di mana tanggal pendaftaran pelanggan berada dalam rentang antara 15 Januari 2024 sampai dengan 20 Februari 2024. Ini akan menghasilkan baris-baris yang berisi informasi lengkap tentang pelanggan yang mendaftar dalam periode tersebut, termasuk ID pelanggan, nama, email, kota, dan tanggal pendaftaran. Untuk step ke-12 yaitu di sini SQL ini mengambil data spesifik dari tabel pelanggan di skema toko online Hitamanda. Hasilnya akan diurutkan berdasarkan nama pelanggan secara menaik, yang berarti data yang disusun dari nama pelanggan yang dimulai dengan huruf terkecil ke huruf yang terbesar. Mau dari yang karyawan tadi apa ya dari yang ini? Coba dari Union. karyawan. Dari karyawan. Karyawan. Oke, ini. Oke. Baik, di step ini kita membuat nama-nama karyawan yang mana dari karyawan ini terdiri dari ID karyawan, nama, email, kota, dan tanggal masuk. Oke, next. Oke, selanjutnya query ini mengambil nama dari dua tabel, yaitu tabel karyawan dan pelanggan yang berada di toko kami, yang mana dan menggabungkan menjadi satu hasil menggunakan perintah union, yang mana untuk menampilkan sebuah nama yang terkait dengan entitas pelanggan atau karyawan dari sistem toko online tersebut. Selanjutnya step 22. Pada query ini itu menghitung kategori berdasarkan total harga pesanan yang mereka beli. Contohnya seperti gold itu lebih dari 1 juta, untuk silver lebih dari 500, dan untuk di bawah 500 itu bronze. Ya, data ini diambil dari data pelanggan dan pesanan, hasilnya dikelompokkan berdasarkan nama pelanggan. Oke, step selanjutnya itu perintah ini membuat view baru bernama pelanggan. Kita sebutkan nama kotanya apa, dan nantinya akan berisi pelanggan dari kota tersebut dan dari tabel pelanggannya. Selanjutnya step 24. Pada step ini untuk menghapus baris data dari tabel pelanggan yang berada di skema toko di Tamanda. Ya, untuk ID-nya itu kita bebas menuliskan ID pelanggan berapa yang ingin kita hapus. Selanjutnya step 25. Step 25 ini itu menghapus baris data dari pelanggan yang berada di toko di Tamanda untuk kolom ID-nya itu sesuai yang kita inginkan. Oke, step 26. Di step 26 ini itu mencoba ini udah 26 ya, Man? Udah. Oh, udah. Oke, Lagi. udah nampak. Selanjutnya di step 26 yaitu mencoba untuk menghapus data pelanggan yang memiliki total pembelian tertinggi berdasarkan jumlah total harga pesanan yang mereka buat dari tabel pesanan. Oke, selanjutnya step 27, yang mana di step ini kode SQL ini menampilkan semua data dari pesanan, kemudian diberikan diskon sebesar 0,1% atau 10% dari total harga untuk setiap pesanan yang dibuat. Selanjutnya, step baris hasil query ini akan memiliki informasi lengkap dari pesanan serta nilai diskon yang dihitung berdasarkan total harga pesan mereka.
Step selanjutnya yaitu step 28. Yang mana di step ini menghitung jumlah pelanggan untuk setiap kota dari tabel pelanggan ya, dan hanya menampilkan kota-kota yang memiliki lebih dari satu pelanggan tersebut. Selanjutnya step 29. Di query ini itu menggabungkan dari dua tabel yaitu tabel pelanggan dan pesanan yang mana nanti ini akan mengambil nama pelanggan dan informasi terkait berdasarkan seperti ID-nya, tanggal pesan, total harga dengan menyatukan data berdasarkan ID pelanggan di kedua tabel tersebut. Selanjutnya step ke-30. Di query ini di kode ini kita untuk menghitung rata-rata dari nilai kolom total harga yang dibeli pelanggan yang terletak di skema toko kami. Selanjutnya step 31. Oke, di step 31 ini ialah query ini mengambil semua data dari pelanggan yang berada di toko online di Tamanda. Ini berdasarkan alamat emailnya yang berakhir dengan gmail.com. Oke, step terakhir, step 32. Di step 32 ini itu untuk menghapus baris dari tabel pelanggan di toko online di Tamanda yang mana nilai kolom ID pelanggan itu adalah 4. Itu nanti kalau jika ingin kita ubah menjadi ID pelanggan satu bisa dan sesuai keinginan kita. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami demokan pada mini project kami kali ini. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk step ke-13 yaitu mengurutkan data pesanan berdasarkan tanggal. Perintah ini SQL yang mengambil data spesifik dari tabel pelanggan di skema toko online Hitamanda dalam basis data Isbrik yaitu nama dan email pelanggan. Hasilnya diurutkan berdasarkan tanggal pendaftaran secara menaik. Yang berarti data akan disusun dari tanggal pendaftaran terawal ke tanggal pendaftaran yang terbaru. Selanjutnya step yang ke-14 adalah menghitung jumlah pelanggan. Perintah SQL ini menghitung jumlah total pelanggan dalam tabel pelanggan. Hasilnya adalah satu nilai yang menunjukkan jumlah pelanggan yang terdaftar dalam tabel tersebut atau jumlah pelanggan digunakan untuk memberikan label pada hasil perhitungan, memudahkan identifikasi hasil query. Untuk step yang ke-15 adalah menghitung total penjualan. Kode tersebut adalah perintah SQL yang menghitung jumlah total pesanan dalam tabel pesanan di skema toko online di Tamanda. Hasilnya adalah satu nilai yang menunjukkan jumlah pesanan yang telah dibuat dalam sistem atau jumlah pelanggan digunakan untuk memberikan label pada hasil perhitungan memudahkan identifikasi query. Output dari perintah SQL selectCon di sini adalah jumlah pesanan akan berupa satu nilai yang menunjukkan jumlah total pesanan yang tercatat dalam tabel pesanan di skema toko online di Tamanda. Untuk step yang ke-16 menampilkan pelanggan dan jumlah pesanan mereka. Kode tersebut ini adalah perintah SQL yang mengambil nama pelanggan dari tabel pelanggan di skema toko online di Tamanda menggunakan left join di sini. Kode ini mencocokkan setiap pelanggan dengan pesanan yang terkait menggunakan ID pelanggan, kemudian melakukan perhitungan jumlah pesanan yang dengan setiap pelanggan. Hasilnya adalah kumpulan baris yang berisi nama pelanggan dan jumlah pesanan yang mereka buat. Pengelompokan dilakukan berdasarkan nama pelanggan menggunakan grup by. Outputnya di sini adalah perintah SQL ini
akan menampilkan jumlah pesanan yang dibuat dengan pengelompokan nama pelanggan menggunakan grup by. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya, yaitu Dita. Baik, saya akan menjelaskan step 17. Oke, ini step menampilkan pelanggan. Di sini mengambil semua data dari pelanggan di skema toko kami dan di mana pelanggan ini tidak memiliki pesanan yang terkait. Oke, selanjutnya step 18. Step untuk menampilkan pelanggan. Step 18. Untuk menampilkan 10 pelanggan terbaru. Di step ini mengambil 2 baris baru dari tabel pelanggan dengan urutan berdasarkan tanggal daftarnya secara menurun. Oke, selanjutnya step 19. Di step 19 ini mengambil semua data dari tabel pelanggan yang berada di toko online di Tamanda, di mana nilai nama tersebut dimulai dengan huruf D. Oke, selanjutnya step 20. Ini kita mencoba membuat tabel baru, yaitu tabel karyawan, yang mana di sini tabel ini memiliki ID karyawan, nama dengan nilai varchar, email varchar, kota varchar, tanggal masuk, itu date, yang mana semua kolom ini kecuali ID pelanggan dan nama dapat memiliki nilai 0. Oke, baik, di step ini kita membuat nama-nama karyawan, yang mana dari karyawan ini terdiri dari ID karyawan, nama, email, kota, dan tanggal masuk. Oke, selanjutnya query ini mengambil nama dari 2 tabel, yaitu tabel karyawan dan pelanggan yang berada di toko kami, yang mana dan menggabungkan menjadi satu hasil menggunakan perintah union, yang mana untuk menampilkan sebuah nama yang terkait dengan entitas pelanggan atau karyawan dari sistem toko online tersebut. Selanjutnya step 22. Pada query ini itu menghitung kategori berdasarkan total harga pesanan yang mereka beli. Contohnya seperti gold itu lebih dari 1 juta, untuk silver lebih dari 500, dan untuk di bawah 500 itu bronze. Ya, data ini diambil dari data pelanggan dan pesanan, hasilnya dikelompokkan berdasarkan nama pelanggan. Step selanjutnya itu perintah ini membuat view baru bernama pelanggan. Kita sebutkan nama kotanya apa, dan nantinya akan berisi pelanggan dari kota tersebut dan dari tabel pelanggannya. Selanjutnya step 24. Pada step ini untuk menghapus baris data dari tabel pelanggan yang berada di skema toko di Tamanda. Ya, untuk ID-nya itu kita bebas menuliskan ID pelanggan berapa yang ingin kita hapus. Selanjutnya step 25. Ini itu menghapus baris data dari pelanggan yang berada di toko di Tamanda untuk kolom ID-nya itu sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya di step 26, yaitu mencoba untuk menghapus data pelanggan yang memiliki total pembelian tertinggi berdasarkan jumlah total harga pesanan yang mereka buat dari tabel pesanan. Oke, selanjutnya step 27, yang mana di step ini kode SQL ini menampilkan semua data dari pesanan, kemudian diberikan diskon sebesar 0,1% atau 10% dari total harga untuk setiap pesanan yang dibuat. Selanjutnya, setiap baris hasil query ini akan memiliki informasi lengkap dari pesanan serta nilai diskon yang dihitung berdasarkan total harga pesan mereka. Step selanjutnya yaitu step 28, yang mana di step ini menghitung jumlah pelanggan untuk setiap kota dari tabel pelanggan, dan hanya menampilkan kota-kota yang memiliki lebih dari 1 pelanggan tersebut. Selanjutnya step 29,
Di query ini itu menggabungkan dari dua tabel, yaitu tabel pelanggan dan pesanan, yang mana nanti ini akan mengambil nama pelanggan dan informasi terkait berdasarkan seperti ID-nya, tanggal pesan, total harga, dengan menyatukan data berdasarkan ID pelanggan di kedua tabel tersebut. Selanjutnya step ke-30. Di query ini kita untuk menghitung rata-rata dari nilai kolom total harga yang dibeli pelanggan yang terletak di skema toko kami. Oke, di step 31 ini ialah query ini mengambil semua data dari pelanggan yang berada di toko online di Tamanda. Ini berdasarkan alamat emailnya yang berakhir dengan gmail.com. Oke, step terakhir, step 32. Di step 32 ini itu untuk menghapus baris dari tabel pelanggan di toko online di Tamanda, yang mana nilai kolom ID pelanggan itu adalah 4. Itu nanti kalau jika ingin kita ubah menjadi ID pelanggan satu satu bisa, dan sesuai keinginan kita. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami demokan pada mini project kami kali ini. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.